Selamat siang, Freddy. Freddy, dapat saya informasikan saat ini saya berada di rest area kilometer 102 Tol Cikopo Palimanan ataupun Cipali. Dan kalau disangkut pautkan dengan kecelakaan yang terjadi pada pagi hari tadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek, memang tidak ada dampak yang terjadi di Tol Cipali ini sendiri. Karena memang setelah dilakukannya olah TKP dan juga pengaturan lalu lintas di kilometer 58 dan juga di gerbang Tol Cikampek Utama, tidak ada rentetan kepadatan yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan. Dan bahkan tadi saya melakukan monitor secara langsung, baik itu melakukan perjalanan dari titik kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan ke kilometer 102 dan juga memantau CCTV yang ada di aplikasi Astra Toll Road sendiri, bahwa mulai dari kilometer 102, 109, 130 sampai dengan kilometer 166 dan juga kilometer 190 pada pagi sampai dengan siang hari ini terpantau cukup lancar. Dan bahkan sekitar 30 menit lalu saya melakukan laporan langsung dengan Syaza tadi, lalu lintas yang saya perlihatkan juga terlihat cukup lancar baik di sisi jalur normal maupun di sisi jalur one way. Masing-masing jalur kendaraannya bisa memacu kecepatan mulai dari 80 sampai dengan 100 km per jam. Nah, Freddy, saat ini sudah memasuki pukul setengah 2 siang dan biasanya cuaca panas ini menjadi salah satu tantangan bagi para pengendara khususnya pemudik yang melakukan perjalanan di tol Trans Jawa. Karena suhunya cukup panas, bahkan saat ini saya merasakan humidity ataupun kelembapan yang cukup tinggi, merasa gerah gitu, walaupun matahari agak tertutup awan, tapi bisa dikatakan ini panas gitu ya. Nah, maka sudah memasuki siang hari, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sudah mulai merapat ke tempat saya melaporkan ini, ke rest area kilometer 102. Kalau misalnya tadi pagi masih banyak sekali slot-slot yang kosong, tapi siang hari ini sudah mulai terisi penuh. Nah, waktu istirahat ini memang sangat penting sekali, Freddy, bagi para pemudik yang melakukan perjalanan jauh, khususnya menggunakan tol Trans Jawa. Karena lokasi rest area walaupun tersebar di beberapa titik, tapi tidak berarti pada saat kita sedang lelah bisa berhenti langsung di situ, karena kita harus melihat beberapa kilometer ke depan titik rest area mana yang bisa kita singgahi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, bahwa para pengendara diharuskan melakukan istirahat dengan rumus 4:1, Freddy. Di mana setelah melakukan perjalanan selama 4 jam, maka harus beristirahat satu kali dengan durasi sekitar 30 menit, 45 menit, bahkan dengan sampai 1 jam lamanya untuk bisa kembali merecharge tubuh, relaksasi seperti misalnya senam-senam kecil, lalu juga cuci muka, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Yang penting ada menghilangkan rasa jenuh yang biasa dialami oleh para pemudik ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Nah, salah satunya di rest area kilometer 102 ini. Dan kalau misalnya saya juga ingin jelaskan bahwa kecelakaan pagi tadi menjadi salah satu pelajaran tentunya bagi para pemudik yang saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang melakukan perencanaan perjalanan untuk terus hati-hati, memperhatikan waktu istirahat, mengatur kecepatan dan juga menjaga jarak dengan kendaraan lain. Dan tidak lupa mereka juga harus memikirkan tentang barang bawaan. Nah, sejak hari pertama saya melakukan liputan di jalur mudik sampai dengan hari ini, Freddy, banyak sekali saya lihat kendaraan-kendaraan yang menggunakan atap kendaraan mereka untuk memuat barang-barang seperti yang ada di sebelah kanan saya ini misalnya. Bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya bisa memuat banyak sekali barang di atas dan memaksimalkan kapasitas penumpang di dalamnya. Tetapi ada yang harus dipikirkan tentunya dengan barang bawaan seperti ini. Dari informasi yang saya terima dari pihak pakar keselamatan berkendara, Sony Susmana dari Safety Driving Consulting Indonesia, bahwa penggunaan roof box itu adalah hal yang tepat, tetapi jika memang langsung ditempatkan di atap mobil harus ada pertimbangan sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat seperti ini harus benar-benar diperhatikan berapa bobotnya, berapa ketinggiannya, dan penutupnya. Karena jangan sampai ketika nanti di bawah jalan dengan menggunakan terpal dan tali seadanya, talinya terputus, terpalnya terbang, dan bisa mengganggu atau bahkan mencelakai para pengendara yang ada di belakangnya karena menutupi pandangan seperti itu. Dan hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan. Belum lagi kalau misalnya bebannya lebih dari 70 kg, karena untuk kendaraan-kendaraan SUV mulai dari city car, MPV sampai dengan SUV, ada bobot barang bawaan yang harus dipikirkan, karena jika overload atau overdimension maka akan mempengaruhi daripada pengendalian kendaraan sendiri yang menyebabkan kendaraan itu jadi tidak stabil. Nah, kehati-hatian, lalu memikirkan bagaimana kendaraan ini bisa dibawa dan juga memikirkan bagaimana para pemudik lainnya bisa selamat menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan rasa aman dan juga nyaman ketika berkendara. Dan itulah salah satu pesan yang mungkin bisa kita kaitkan dengan kejadian yang terjadi pada pagi tadi, menjadi pelajaran bersama bagi kita. Mudik adalah momen yang sangat berharga untuk bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Jangan sampai terhambat atau bahkan batal karena sesuatu yang sepele dan juga mencelakakan. Kembali ke Anda, Freddy. Baik, Albi.